Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, gue yakin sebagian besar lo udah pada nonton video review Specs LS20 gue bersama Bang Deddy Hartono. Nah, video itu sampai dengan hari ini masih menjadi video dengan view terbanyak gue dalam waktu 1 bulan. Sampai dengan hari ini, dari dia pertama kali gue upload di tanggal 3 Agustus bulan lalu, itu udah ditonton lebih dari 1.400 kali. So ya, satu memang Specs LS20 lagi jadi panas, komoditi panas ya di Indonesia ya. Kabarnya beberapa size dan beberapa colorway udah lumayan langka nih di Indonesia. Terus yang review juga bukan kaleng-kaleng ya, nggak pemain pro. Jadi ya wajar sih video itu ditonton cepet banget gitu loh. Tapi ya karena ada giveaway juga sebenarnya. Nah, buat lo yang belum nonton video itu, lo bisa lihat linknya ada di atas. Nah, tentu sayang aja gitu ya kalau gue cuman ketemu pemain pro yang udah belasan tahun dulu ya. Hampir lah dari awal karirnya di 2005-2006 sampai dengan sekarang masih bercokol di liga teratas Indonesia. Jadi Bang Deddy ini ya memang selalu main di Super League gitu ya, dan rasanya sayang aja ya nggak kalau gue cuman ngebahas tentang sepatu. Jadi gue sama Bang Deddy ini ada 3 video sih sebenarnya yang gue buat, bisa 4 bisa 5 bahkan, tapi yang resminya ada 3 video yang gue buat sama Bang Deddy. Yang pertama yang udah gue upload bulan lalu, terus ada juga yang bahas tentang sepatu bola, dan yang terakhir tentang tips ya sebenarnya, bukan cuma tips sih. Jadi gue kayak ngomongin sepak bola Indonesia bersama yang langsung mengalami di industrinya gitu ya, pemain pro. Sebenarnya materi gue kali ini tuh cukup relevan dengan kejadian ya beberapa minggu terakhir lah di Indonesia yang kita sedang rame-ramenya kontroversi ya. Jadi kayak ada yang pro, ada yang kontra. Wajar lah, di dunia ini pasti ada yang pro, ada yang kontra dengan cara Sintayong ngelatih timnas. Dan kebetulan ya karena memang lagi fokusnya ke Piala Dunia, ke Piala Asia, jadi kayak ya Sintayong sekarang mengurusi timnas usia 19. Gue juga tiba-tiba teringat video Papa Greg dengan TikTok Footballs, kalau nggak salah ya nama channelnya ya, yang di situ juga Papa Greg juga ngebahas sedikit lah tentang sepak bola Indonesia. Dan sebenarnya obrolan gue dengan Bang Deddy Hartono ini kurang lebih sama dengan apa yang diobrolin sama Papa Greg waktu itu di channel itu. Jadi ya tiba-tiba aja ya ketika beberapa minggu terakhir ini panas gitu ya, kayak ada yang pro, ada yang kontra, terus ada beberapa pemain yang juga yang kayak nantangin gitu ya. Jadi kayak gue tiba-tiba, oh kayaknya cocok nih gue ngeluncurin video ini. Jadi gue tuh penasaran gitu loh. Gue tanya pertanyaan yang ya mungkin sensitif lah bagi sebagian orang, tapi ya jawaban Bang Deddy itu cukup menyenangkan gitu ya, cukup membuat gue, oh ya berarti selama ini apa yang gue rasa ya mungkin betul gitu ya. Jadi kenapa sih sepak bola Indonesia kok rasanya gitu-gitu aja gitu ya. Dari gue mulai ngerti sepak bola di tahun 90-an sampai dengan ya udah 2020 guys, artinya udah kayak 20 tahun yang lalu ya nggak? Lebih malahan ya kan. Gue nggak ngerasa ada perubahan signifikan ya dari prestasi sepak bola kita gitu ya. Bahkan rasanya kok kayaknya agak mundur sedikit gitu ya. Mungkin ya ada boleh sependapat, boleh enggak juga, itu kan perasaan gue ya enggak. Terus ada lagi berbagi tips lah tentang gimana lu pemain muda yang ingin ya masuk ke ranah sepak bola pro di Indonesia. Nah, penasaran? Lu tonton aja video gue yang ini. Oke, satu lagi nih Bang Deddy, boleh ya? Satu lagi ya. Banyak juga nggak apa-apa Mas. Banyak nggak apa-apa. Santai aja kita ya. Bang Deddy ini baik banget. Iya enggak. Jadi gini. Ngobrol aja kita. Saya tertarik nih. Tiba-tiba aja tadi lagi jalan lagi ngobrol ini keinget gitu ya. Kita ini kan menurut saya nih ya, kita ini punya pemain sepak bola itu kalau untuk level Asia menurut saya nggak kalah. Nah, sebagai pemain pro nih Bang Deddy, apa sih yang ngebuat kita kayaknya di Asia Tenggara aja kita udah mulai ngos-ngosan nih mau ngejar, jangankan Thailand ya kan, sama Malaysia aja kita udah selevel, padahal dulu Malaysia kan di bawah kita lah bisa dibilang gitu ya. Menurut aku nih ya, sepak bola kita kok kayaknya masih jalan di tempat. Ada nggak pendapat dari Bang Deddy nih? Pengen tahu, penasaran. Sebenarnya nomor yang pertama itu udah diri sendiri Mas. Menurut saya kalau pemain Indonesia itu kebanyakan mungkin bener tangga, tapi yang saya lihat kalau sudah ngerasa mungkin ini ya sukses sedikit, di atas sedikit,
nggak terlena sih. Kalau menurut saya sih. Iya. Ada sih beberapa. Ya memang seperti itu. Iya. Saya juga ngerasain, saya juga merasakan anak-anak yang menurut saya di liga, tim dimanapun saya berada itu pasti ada anak juniornya. Itu pasti saya ngerasa seperti itu. Jadi kalau ngerasa udah ya masih muda saya tahu-tahu naik udah level timnas, tahu-tahu kan udah ngerasa bedanya puas sama gitu zaman ya. dulu Mas ya. Kalau zaman dulu gini ya saya ceritakan, orang mau masuk timnas susah. Itu dulu ya kan, harus kerja keras dulu. Kalau sekarang banyak di media-media, banyak di video-video tahu-tahu udah kelihatan bagus, langsung dipanggil timnas. Langsung banyak seperti ikut itu. seleksi gitu. Makanya itu orang ngerasa pemain-pemain sekarang itu nggak ada kerja keras tapi tahu-tahu nah, jadi ngerasa sudah di atas dikit, sudah puas, sudah. Sedangkan yang di sana-sana di luar negeri itu ini terus profesional. Ya. Walaupun dia ngerasa hebat tapi latihan nambah, terus latihan terus. Sekarang Indonesia sudah udah ngerasa udah seleksi timnas, gua udah label timnas nih padahal. Menurut saya kalau fasilitas gimana Bang? Fasilitas nggak kalah fasilitas. Nggak kalah ya, karena kita udah mulai ya tadi kita sedikit nyinggung nih guys. Tadi gua ngobrol off the recordnya nyinggung soal Lestarindo. Gua tahu Lestarindo itu apa ya, tiba-tiba besar juga ya beberapa tahun kebelakangan ini ya. Jadi Lestarindo itu penyedia lapangan sepak bola ya, rumput kualitas ya bisa dibilang internasional ya penyedia. Jadi betul ya, fasilitas kita udah nggak kalah lah ya harusnya ya. Apalagi sekarang saya lihat itu ya kayak yang baru tuh di stadion di Papua itu. Oh iya betul. Itu luar biasa rumahnya tuh stadion itu. SPB ya apa? Papua Bangkit ya. Betul, Papua Bangkit betul. Kan kalian tahu kan lapangan. Rumputnya luar biasa. Pokoknya kalau untuk fasilitas stadion nggak kalah ya. Berarti lebih ke mental mungkin ya. Ya dari menurut saya dari diri sendiri lah, pemain harus lebih mana ya. Janganlah puas diri kalau misalnya anak muda. Karena anak muda itu jangan kira-kira sukses ya harus lebih lagi. Dipikir harusnya di atas langit bisa ada langit, di atas kita harus itu. Karena yang dibawa itu Indonesia tim. Betul. Gitu. Kalau mungkin di klub ya segitu-gitu aja mungkin. Kalau supporter nih, pandangan Bang Deddy gimana soal supporter? Ya, kalau Indonesia di Asia Tenggara ya bisa dibilang ya sangat luar biasa. Luar biasa ya, paling fanatik ya. Fanatik sekali. Paling ramai. Pemain asing juga kabarnya kalau main di Indonesia kaget ya. Saya bandingkan ini dengan tim sebelah dari Malaysia umumnya kan. Supporter di liga itu Malaysia nggak ada apa-apanya tuh sama Indonesia. Betul. Yang nonton juga dikit. Teman-teman saya pemain liga, pemain asing kalau saya tanya main di Liga Malaysia umumnya di mana itu, pasti ngerasa Indonesia beda ya. Lebih atmosfernya, euforianya sepak bola gitu, lebih wah gitu ya kan, karena rame gitu, hampir setiap klub-klub di Indonesia itu supporternya banyak gitu deh kan, gitu besar gitu. Arema, Persib, Persija, Persebaya kalau main semuanya ya kan. Luar biasa begitu kan. Makanya itu ya harusnya Indonesia harusnya lebih lagi. Nah, jadi ya buat kalian nih yang baru mau mulai karir sebagai pemain sepak bola, karena sekarang jadi pemain sepak bola itu udah ini ya Bang Didi ya, udah bisa jadi profesi ya. Bisa jadi profesi ya. Bisa diandalkan gitu ya. Apa ya, disiplin lah please, tolong kita bawa nama negara, jangan cepet puas mungkin ya Bang Didi. Jadi kalau udah ngerasa pernah seleksi timnas, pernah membela apa ya usia 20 tim-tim Liga 1, jangan puas sampai di situ. Lu harus apa ya istilahnya, harus ngerasa bahwa kurang gitu ya Bang Didi ya. Memang seperti itu juga sih. Saya ngerasa juga, saya pernah merasakan waktu saya seleksi yang timnas usia 19. Hampir semua pemain yang inti di situ sampai sekarang alhamdulillah mungkin bukan jalan sepak bola. Nggak ada yang main di liga. Gitu. Mungkin bukan jalannya tuh kayak kuat. Karena apa? Ya itu masih sedang rasa mungkin jadi udah semangat latihan. Sedangkan yang cadangan jarang main waktu itu kan. Semangat latihan, menggigih latihannya emang. Jadi pemain malah. Banyak seperti itu. Karena mungkin ya itu kan Indonesia kan udah puas sudah kan. Ya seperti itu adanya kan nggak tahu ya kan, harus lebih lagi kira-kira. Kalau tujuannya memang untuk timnas, dia memang harus kira-kira sudah ngerasa bagus, tambah lagi harus ya. Tambah jangan pernah ngerasa ya udah kita udah hebat gitu ya, selalu ada rasa belum cukup gitu ya, harus nambah lagi. Oke, tuh mudah-mudahan ya video ini ditonton kalian yang muda-muda, jadi kalian yang pengen jadi pemain sepak bola jangan berpuas diri, terus asah kemampuan. Kalau udah main di timnas jangan jadikan itu adalah yang paling atas gitu. Selalu ada lagi lu pengen capek apalagi gitu. Jangan mudah menyerah, disiplin gitu ya Bang Didi ya pesan ya. Oke,
menarik banget obrolan gue sama Bang Deddy. Kayaknya kalau nyampe besok sore juga kayaknya masih bisa ada apa di sini aja, kita di sini nggak apa. Tapi ya udah guys, kita cukupin aja video kita kali ini. Ya makasih banget nih buat Bang Deddy udah dikasih kesempatan. Siap. Ngacak-ngacak rumahnya. Aduh. Gak apa-apa. Gimana? Gak enak sebenarnya rasanya, tapi ya alhamdulillah nih Bang Deddy ini orangnya humble banget ternyata. Ramah gitu ya, tapi ya lu jangan jadi gua ngomong kayak gitu nanti tiba-tiba nge-DM ngebombardir DM bang jangan juga ya guys. Gak apa-apa, main sini semua nih di depan ya. Baris ya. Boleh tenda di depan. masuk. Oke guys, segitu aja dari gua. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Deddy, subscribe channelnya gua juga. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat buat kalian semua. Amin. Dan ya jadi motivasi lah buat pemain-pemain muda. Masih ada jalan untuk kita membawa sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Golden Boots pamit.